Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Data Bisu. Hari ini, kita bakal bahas topik yang seru banget, gimana caranya menghadapi orang-orang yang sombong. Jadi, kalau lagi ketemu orang yang bikin kamu kesel karena sok hebat, tenang aja, karena kita punya strategi buat kamu. Nah, siapin popcorn dan duduk manis, karena kita bakal bahas lebih dalam. Oh ya, sebelum kita lanjut alangkah baiknya, injak dulu like-nya, tonjok tombol subscribe-nya, dan lumuri komen di bawah ini, oke? Lanjut ngopinya. 1. Kesombongan. Kesombongan itu kayak orang yang selalu merasa paling oke dan paling unggul dari yang lain cuy. Mereka suka nunjuk-nunjuk dan meremehkan orang lain, karena mereka nggak ngertiin bahwa semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam hal ini, kita diajarin buat ngertiin keterbatasan kita dan fokus pada peningkatan diri, daripada sok jadi pahlawan tanpa tanda jasa. 2. Kekurangan kesadaran diri. Kurangnya kesadaran diri itu kayak temen yang cerita terus tentang dirinya sendiri tanpa ngertiin kalau orang lain udah bosen cuy. Mereka nggak sadar kalau cerita mereka bikin suasana jadi awkward dan malah bikin orang lain ilfeel. Dalam hal ini, kita diajarin buat jujur sama diri sendiri dan ngeliatin diri kita dari sudut pandang orang lain juga, bukan cuma dari sudut pandang kita sendiri. 3. Kurangnya kontrol diri. Ada kan cuy, temen yang kayak bom waktu, yang tiba-tiba meledak kayak bom waktu kalau lagi kesel. Nah, itu dia, kurang kontrol diri. Mereka nggak bisa ngendaliin emosi dan tindakan mereka, sampai akhirnya bikin masalah. Dalam hal ini, kita harus bisa tahan emosi dan gak terlalu GR lagi dalam menghadapi masalah. 4. Kehendak untuk dominasi. Lu pasti pernah deh ketemu orang yang pengen jadi bintang di setiap acara, tanpa peduli sama perasaan orang lain. Nah, itu contoh kurangnya kerjasama dan sok jadi bintang sendiri cuy. Mereka nggak mau dengerin pendapat orang lain dan sering mengesampingkan kebutuhan orang lain demi kepentingan mereka sendiri. Dalam hal ini, kita diajarin buat bisa kerja sama-sama orang lain, biar semua bisa ikutan shine. 5. Kurangnya empati. Lu juga pasti pernah dong ngeliat teman yang cuek banget sama perasaan orang lain. Nah, itu contoh kurangnya empati cuy. Mereka nggak peduli sama perasaan atau masalah orang lain, yang penting urusan mereka sendiri. Dalam hal ini, kita diajarin buat bisa nerima perasaan orang lain dan nggak cuma mikirin diri sendiri terus. 6. Kritik yang berlebihan. Orang yang suka mengkritik terus-menerus tanpa henti, bahkan tanpa memberikan saran atau solusi, bisa bikin suasana jadi tegang cuy. Mereka nggak ngertiin bahwa kritik yang berlebihan bisa bikin orang lain down dan merasa nggak dihargai. Dalam hal ini, kita diajarin buat memberikan kritik dengan cara yang membangun dan penuh pengertian, bukan malah bikin orang lain down terus. 7. Perasaan superioritas. Ada juga cuy, orang yang merasa paling hebat dan paling unggul dari yang lain. Mereka suka meremehkan orang lain dan gak mau dengerin pendapat orang lain. Nah, itu tanda-tanda perasaan superioritas. Dalam hal ini, kita diajarin buat gak sok jadi paling hebat, tapi malah menghargai kemampuan dan martabat setiap orang. 8. Kurangnya kerendahan hati. Mungkin kita pernah bertemu dengan orang yang gak mau mengakui kesalahan mereka sendiri dan selalu merasa paling benar. Nah, itu contoh kurangnya kerendahan hati cuy. Mereka nggak bisa ngakuin kalau mereka bisa salah dan selalu nutup diri dari masukan orang lain. Dalam hal ini, kita diajarin buat bisa ngakuin kalau kita salah dan belajar dari kesalahan kita, karena nggak ada yang sempurna di dunia ini. 9. Perasaan arogansi. Arogansi itu kayak seseorang yang merasa paling oke dan paling keren dari yang lain, sampai-sampai nggak mau nerima masukan atau saran dari orang lain. Nah, itu contoh arogansi cuy. Mereka nggak mau nerima kenyataan bahwa mereka juga punya kekurangan dan masih banyak hal yang bisa dipelajari dari orang lain. Dalam hal ini, kita diajarin buat nggak arogan dan selalu terbuka terhadap masukan dari orang lain, karena semua orang punya hal yang bisa diajarkan. 10. Ketidakmampuan untuk bersyukur. Kita pasti pernah ketemu orang yang nggak pernah puas sama apa yang mereka punya dan selalu pengen lebih banyak lagi. Nah, itu contoh ketidakmampuan untuk bersyukur cuy.
Mereka nggak ngertiin bahwa hidup nggak selalu tentang dapetin lebih banyak, tapi juga tentang mensyukuri apa yang udah kita punya. Dalam hal ini, kita diajarin buat selalu bersyukur atas apa yang kita punya dan nggak selalu melihat kekurangan, tapi melihat keberuntungan yang udah kita dapetin. 11. Sulit menerima kritik. Ada juga cuy, orang yang susah banget menerima kritik dan selalu membela diri, walaupun udah jelas-jelas mereka salah. Nah, itu contoh kesulitan menerima kritik. Mereka nggak ngertiin bahwa kritik itu bukan berarti mereka jelek, tapi itu bagian dari proses belajar dan tumbuh. Dalam hal ini, kita diajarin buat nggak terlalu defensif dan nggak malu buat ngakuin kesalahan kita, karena kritik itu bagian dari proses belajar. Terakhir, kurangnya keterbukaan. Kadang kita ketemu orang yang nggak mau buka pikiran mereka sama orang lain dan selalu nutup diri. Nah, itu contoh kurangnya keterbukaan cuy. Mereka nggak ngertiin bahwa dengan terbuka sama orang lain, kita bisa dapetin insight baru dan pelajaran berharga dari pengalaman orang lain. Dalam hal ini, kita diajarin buat terbuka terhadap pandangan dan pendapat orang lain, karena kita nggak pernah tahu kita bisa dapetin insight baru dari orang lain. Nah, itu tadi, teman-teman, 12 tips buat ngadepin orang-orang yang sombong. Ingat ya, hidup nggak selalu tentang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana kita belajar dan tumbuh dari setiap pengalaman. Jadi, kalau kamu lagi ngadepin orang yang sombong, coba deh aplikasikan beberapa tips tadi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bagikan video ini ke teman-temanmu yang mungkin juga butuh tips keren ini. Dan jangan ragu buat drop komentar di bawah kalau kamu punya pengalaman atau tips tambahan yang mau kamu bagikan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jadi pribadi yang keren, bijaksana, dan santai. Salam hangat, dan tetap semangat cuy!